Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai Anda kembali pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan yang akan kita baca bersama dengan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo John Laba, SDB. Romo John, terima kasih sudah hadir. Berkenan memberikan inspirasi iman untuk kami. Ya, Ibu Wina dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Kristus. Salam sehat dan selamat bertemu lagi. Ya, terima kasih Romo. Kita segera mulai, Romo. Ya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita semua bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar, agar kami mampu meneladani hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Antifon pembuka, berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 19. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Ahia orang Silo yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Silakan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian saja. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka semua takjub dan tercengang dan berkata satu sama lain, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kini kita menggali inspirasi iman dari Romo John. Silakan Romo, dari bacaan pertama. Ini ada beberapa subjek tokoh gitu ya Romo. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Romo? Silakan. Ya, baik Ibu Wina dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Di hari Jumat pekan biasa yang kelima ini, kita berjumpa dengan sosok yang hebat yang sudah memasuki usia senja, yaitu Salomo. Ya. Salomo, nama Salomo itu artinya damai. Ya, maka namanya itu sebetulnya menggambarkan awal kehidupannya ketika Salomo masih muda sampai masuk usia senja. Itu benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai bukan hanya sebagai sosok yang bijaksana, tapi juga sosok yang ingin ada damai, ya, membawa kedamaian di kerajaan Israel. Dan kita semua tahu kisah hidup ketika dia menggantikan ayahnya Raja Daud. Pada suatu kesempatan pada malam hari, ketika berada di daerah namanya Gibeon, itu dia punya satu penglihatan. Dalam penglihatan, dalam mimpi itu, Tuhan berkata kepada Salomo, "Salomo, kamu mau minta apa dari saya?" Dan Salomo meminta sesuatu yang berada di luar pikiran Tuhan. Yang dia minta dan dia katakan kepada Tuhan adalah, "Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan baik, supaya mereka bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat." Minta kebijaksanaan jadi yang dia minta adalah kebijaksanaan. Tuhan pasti merasa heran juga ya. Kalau kita udah Kalau 1, 2, 3. manusia itu pasti minta sesuatu yang berbeda. Minta usia panjang, minta jadi sukses, kaya raya, minta yang naik jabatan, minta yang sangat manusia begitu ya. Tapi Salomo menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Yang dia minta justru hati yang bisa memimpin umat Tuhan, supaya mereka bisa dipimpin untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan ini satu, boleh dikatakan, jempol yang luar biasa untuk Salomo ya. Dan dia menunjukkan itu selama dia masih usia muda, luar biasa. Bahkan orang-orang asing saja datang ke Yerusalem hanya mau tahu apa benar Salomo itu adalah pribadi yang bijaksana. Dan diakui benar, dia orang bijaksana. Tapi ketika dia memasuki usia senja, ternyata
manusia itu bisa berubah. Apa yang dia minta dari Tuhan, hati yang bijaksana untuk bisa memimpin umat, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, ternyata sungguh berubah dalam kehidupan dari Salomo. Para istrinya itu punya hati yang condong kepada dewa-dewi, ilah-ilah dari negara-negara asing, negeri-negeri asing. Istrinya itu dari bangsa Israel atau suku lain? Dari suku-suku yang lain, dari bangsa-bangsa asing. Maka dia sadar atau tidak sadar, dia ikut. Dan disinilah dia menyembah berhala. Karena itu Tuhan menegur dia. Tapi ketika orang sudah terbiasa di tempat-tempat yang seperti itu, dia benar-benar lupa. Dan Tuhan mengatakan padanya, kerajaanmu seakan koyakan, seakan kasih sebagian kepada hambamu, dan sebagian satu seakan kasih kepada kasih kepada anakmu, karena Daud ayahmu dan Yerusalem kota damai. Ya. Karena itu benar-benar terjadi, dan tadi teks yang kita dengar membuktikan itu. Suatu hari ketika Nabi Ahiya dalam perjalanan, dia membawa kain yang masih baru dan bertemu dengan seorang pegawai dari Salomo atau hambanya, namanya Yerobeam. Dan begitu ketemu dengan Yerobeam, Nabi Ahiya mengoyakkan kain yang masih baru itu menjadi 12 bagian. 10 dia kasih kepada Yerobeam, dan yang lain dia tinggalkan. Dan dia memenuhi apa yang dinubuatkan yang dikatakan oleh Tuhan. Saya akan mengoyakkan kerajaanmu ini, 10 saya akan kasih kepada hambamu, dan satunya saya akan kasih kepada anakmu, anaknya namanya Rehabeam. Anakmu saya akan kasih, karena saya ingat ayahmu, Daud, dan kota Yerusalem. Dan terjadilah seperti itu. Maka akhirnya kerajaan Israel yang tadi hanya satu, ketika itu juga pecah menjadi 2 bagian. Kerajaan utara itu disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan itu dipimpin oleh Yerobeam, hamba dari Salomo. Sedangkan kerajaan selatan itu biasa disebut juga dengan kerajaan Yehuda, dan itu ibu kotanya Yerusalem. Dipimpin oleh Rehabeam. Dan pada akhirnya pada satu kesempatan yang berbeda, ya, kerajaan itu betul-betul hancur, yaitu bahwa kerajaan Israel itu akhirnya dikuasai oleh orang-orang Assyria, dan kemudian menyusul kerajaan Yehuda juga dikuasai oleh para tentara Babel, dan mereka bawa ke Babilonia. Ya, itu kiranya kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama. Yang menarik adalah begini, ternyata manusia itu bisa berubah. Tadinya dia berjanji, misalnya Salomo berjanji dan minta kepada Tuhan, saya minta hati yang bijaksana untuk bisa menuntun umatmu, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ternyata pada akhirnya di usia senja, dia berubah total. Dan tidak konsisten dengan apa yang dia sudah janjikan atau dia ikrarkan kepada Tuhan. Bagi saya, sosok Salomo adalah sosok kita semua. Sosok kita semua di hadapan Tuhan, karena di saat-saat tertentu kita berjanji untuk begitu mau merasakan kedekatan dengan Tuhan, mau menjadi akrab dengan Tuhan. Tetapi pada saatnya kita juga akhirnya menjadi seperti Yudas Iskariot. Ya, kita menjadi seperti Salomo di usia senja. Yudas Iskariot begitu akrab dengan Yesus sampai dipilih menjadi bendahara, tapi akhirnya juga mengkhianati. Jadi ternyata manusia bisa berubah. Maka Salomo adalah kita-kita ini yang bisa juga tidak konsisten, tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Kalau tadi kan saya melihat Salomo itu waktu muda idealis ya, Romo ya.
Romo tadi katakan dia mintanya itu bukan kekayaan, bukan apa-apa, tapi kebijaksanaan. Iya, betul. Kita semua juga gitu. Setiap kali mungkin pada saat awal kita menjabat sesuatu pekerjaan atau suatu tugas, mungkin idealisme itu begitu banyak gitu kayaknya. Tapi kemudian ketika mungkin tantangan atau mungkin tadi seperti Salomo, ketika sudah berjalan sekian lama itu sudah mulai turun tuh ya, Romo, idealismenya itu. Nah, itu supaya kita bisa tetap menjaga, kita punya idealisme, kita punya value-value, nilai-nilai yang baik. Itu gimana caranya ya, Romo? Ya, kalau dalam kisah hidup Salomo tadi, ya, kalau saja dia berpegang teguh pada janjinya yang pertama ya, meminta kepada Tuhan, saya minta hati yang bijaksana untuk bisa memimpin umatmu, untuk bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau saja dia berpegang pada permohonannya itu kepada Tuhan, dan dia juga tetap berpegang teguh pada Allah yang benar, pada Yahweh, maka semuanya pasti baik-baik. Tapi ternyata berubah ketika ada faktor dari luar, yaitu faktor perempuan-perempuan, ya, yang membuat dia akhirnya jatuh, menyembah berhala. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita coba mengingat-ingat janji baptis, ya. Ketika kita dibaptis, kemudian kita punya janji baptis yang setiap tahun kita perbaharui pada malam Paskah. Ya. Betapa kita merasa malu karena kita sudah dibaptis dan sakramen pembaptisan itu menjadi saat pertama kali kita dikuduskan. Tapi berapa kali dalam kehidupan kita tidak setia, tidak konsisten untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Kalau saja kita itu berpegang teguh pada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, yang kita imani, yang kita kasihi, yang kita ikuti dari dekat, maka kita tidak akan melanggar janji baptis itu. Demikian juga dalam bentuk-bentuk kehidupan yang lain. Para pasutri, ya misalnya, mereka punya janji pernikahan di depan altar, di hadirat Tuhan. Kalau saja mereka patuh atau setia menghayati janji pernikahan mereka, maka cerita tentang keluarga-keluarga di dunia pasti akan berbeda. Tapi ketika mereka mulai bosan, mulai tidak setia, memasuki usia senja, sudah ada perubahan bentuk fisik, ada kebosanan, wah, itu bisa menjadi Salomo-Salomo yang baru. Egonya lalu mulai muncul. Demikian juga saya sebagai seorang imam, saya juga sebelum menjadi pastor, saya juga seorang biarawan. Saya juga punya kaul-kaul kebiaraan ya, untuk hidup bakti saya sebagai orang yang taat, miskin dan murni. Dalam perjalanan waktu, ya selalu diuji. Setiap malam sebelum tidur selalu ada waktu untuk memeriksa batin. Ada kesempatan untuk melihat apakah hari ini saya adalah orang yang taat. Apakah sehari ini orang yang miskin? Apakah hari ini saya orang yang murni? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan batin. Kenapa? Ketika merefleksikan lebih dalam, ternyata kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan Salomo. Yang tadinya setia, tapi pada akhirnya juga menjauh dari Tuhan. Jadi, bagi saya kuncinya adalah imani Tuhan. Tepatilah janji yang sudah kita pegang. Ya, itu jalan yang baik. Ada semacam pengingat gitu ya Romo ya. Tadi seperti Romo katakan setiap malam refleksi, ingat-ingat lagi kesalahan kita atau kekurangan kita pada hari itu. Lalu mungkin kalau kayak tadi janji baptis kita ulang setiap tahun, itu mengingatkan lagi ya Romo. Iya, betul. Janji pernikahan juga setiap tahun juga dirayakan di misa di setiap paroki ada perkawinan ya. Iya. Jadi kayaknya kita mesti terus mengingat-ingat dan ingat lagi betapa Tuhan itu setia ya Romo. Saya tadi ketika Romo menjelaskan itu saya mendapat bahwa kok Tuhan itu sudah, Salomo itu sudah begitu, tapi dia tetap ingat sisain satu nih. Karena Daud dan karena ada Yerusalem di situ. Betul, dan itu adalah sifat khas dari Tuhan. Dia baik untuk segalanya. Jadi meskipun Salomo itu tadinya begitu setia, tapi pada akhirnya dia menyembah berhala. Hatinya condong kepada dewa-dewi atau ilah-ilah yang lain, ilah-ilah asing, bukan lagi pada Yahweh, Allah yang benar. Tapi apakah dengan demikian Tuhan lalu menutup mata terhadap Salomo dan keturunannya? Tidak.
Tadi kita mendengar satu bagian seakan kasih kepada anakmu. Iya, Itu Rehabeam. tetap ada gitu ya Romo ya. Ada Rehabeam. Dan yang lainnya seakan kasih kepada hambamu, yaitu Yerobeam. Dua kerajaan utara dan selatan yang sampai pada zaman Tuhan Yesus juga masih bermusuhan satu sama lain. Kita ingat kisah dalam Injil Yohanes bab 4 tentang wanita Samaria. Ketika siang-siang Yesus singgah di dekat sumur Yakub dan minta minum. Apa reaksi dari wanita Samaria itu? Masa engkau kan seorang pria Yahudi minta minum pada saya, seorang wanita Samaria? Itu dari sejarah masa lalu, ya, yang membuat relasi mereka seperti itu, relasi antara kedua bangsa ini, ya, kedua kerajaan ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada Salomo dan keturunannya. Bahkan dia mengatakan, ini anakmu akan pegang kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Dan dalam sejarah, ya, tadi saya katakan bahwa sekitar tahun 722 itu kerajaan selatan, kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria itu dikuasai oleh orang Assyria dan dibawa orang-orang laki-laki yang kuat-kuat dikeluarkan dari sana. Dan pada tahun 586 giliran orang-orang di Yehuda, yaitu di Yerusalem, mereka juga dideportasi ke Babilonia. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya. Ketika orang-orang berada di Babilonia, Tuhan masih kasih nabi-nabinya. Diingatkan, Tuhan itu tetap baik. Dan pada akhirnya, mereka lalu dibawa dekret yang dikeluarkan oleh Kores. Mereka akhirnya kembali ke Sion dan membangun kembali bait Allah. Jadi, kasih dan kebaikan Tuhan itu kekal. Dia tidak menghitung-hitung dosa Salomo itu seperti apa, tapi tetap memberikan kebaikan pada Salomo dan keturunannya. Amin. Saya mengamini itu, lalu saya teringat yang tadi di Mazmur kan Tuhan katakan, begitu engkau, yang tadi kata-katanya, begitu engkau berpaling lagi gitu ya soal, ketika Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Jadi kayaknya Tuhan itu ngikutin terus ya Romo. Meskipun ini salah jalan ini, tapi Tuhan tuh ngikutin, begitu ini kembali, langsung Tuhan bantu gitu. Kayaknya jadi bukannya ya udah jalan dulu yang jauh gitu, nanti pertolongannya lambat gitu Romo. Ya, kita selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan manusia itu sebagai Immanuel. Dia menyertai umatnya. Karena itu, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama ya, sosok seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Mereka dihukum. Tapi apakah mereka tidak punya keturunan? Ada. Ada Kain dan Abel. Ya. Dan kisah-kisah lain bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji, ke tanah Kanaan. Mereka juga jatuh dan bangun. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Jadi, bagi saya, pemenang dari kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama, itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak menghitung-hitung berapa kejahatan yang sudah dilakukan oleh Salomo. Tapi dia masih melihat ada hal-hal yang baik yang ada dalam diri Salomo. Karena itu dia mengatakan, satu bagian saya akan kasih kepada anakmu, Rehabeam. Yang lain kepada hambamu. Ya. Dan ini menandakan Tuhan itu tidak menghitung-hitung berapa kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan ini juga sekaligus menjadi koreksi untuk kita. Kadang-kadang kita itu kebawa ya sikap seperti ini ya. Kita selalu ingat-ingat apa yang orang sudah lakukan pada kita. Yang bikin kita marah, kita kesel. Jadi dendam, ya, ada dendam. Ya, kadang-kadang berpikir, kenapa harus simpan lama-lama ya rasa dendam itu? Bukankah Tuhan kita itu begitu baik, yang berdosa saja Dia ampuni? Ya. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasi imannya. Kita andapkan dulu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo, bahwa Tuhan itu setia, apapun kita, dosa kita, seberapapun. Kita akan sambung lagi di sesi yang kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo John Laba SDB dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan ataupun saran yang lain, silakan email ke ork.kaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Kita lanjutkan pembahasan kita. Romo John, sebelum kita ke bacaan yang Injil, mungkin dari bacaan pertama Romo ingin menambahkan apa? Inspirasi iman yang lain, Romo silakan. Iya. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Salomo itu jatuh dalam dosa karena dia menyembah berhala. Dia menyembah dewa-dewi dari bangsa-bangsa asing. Karena itu Tuhan menegur dia, tapi karena hatinya keras, maka akhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Salomo itu juga hancur. Saya melihat kisah dalam bacaan pertama, kisah tentang kehidupan Salomo ini, ada dalam kehidupan kita. Banyak kali kita juga menunjukkan ketidaksetiaan kita dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh Raja Salomo di hadirat Tuhan. Tapi kalau coba kita masuk untuk bisa menghubungkan dengan bacaan Injil, Salomo itu hatinya condong kepada dewa-dewi atau ilah-ilah bangsa asing. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, dia justru pergi ke daerah-daerah asing di luar komunitas Yahudi, dan di sana dia juga melakukan mujizat di sana. Tadi kita mendengar dia pergi ke Tirus dan Sidon. Itu daerah di luar komunitas Yahudi. Dan Tuhan Yesus ketika melakukan perjalanan ke Tirus dan Sidon, itu cukup jauh, ya. Dari Galilea ke Tirus, itu sekitar 65 km. Itu Jakarta mana ya itu, Romo? Itu perjalanan yang cukup jauh. Kemudian kalau dari Tirus ke Sidon, itu sekitar 40 km. Kalau dari Galilea langsung ke Sidon, itu sekitar 85 km. Saya menunjukkan secara geografis seperti ini, untuk membuat kita membayangkan bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Kendaraan andalan apa? Kaki. Berjalan kaki bersama para muridnya, sampai ke daerah di luar komunitas Yahudi. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan yang dia bawa itu adalah keselamatan yang universal. Untuk semua bangsa, orang ya, dipanggil untuk diselamatkan. Jadi tidak ada status quo untuk orang-orang tertentu. Tapi bahwa dia datang untuk semua orang. Dan itu dia buktikan itu. Dia pergi ke daerah Tirus, ke daerah Sidon, melakukan juga tanda heran atau mujizat di sana. Dan setelah semua pelayanannya di tempat asing, kita boleh katakan, di tempat asing itu, dia lalu kembali ke Galilea melalui daerah yang disebut daerah Dekapolis, daerah 10 kota. Ini kita kenal juga saat ini, itu orang kenal dengan dataran tinggi Golan, daerah sekitar itu ya. Nah, dan ketika dia melewati daerah Dekapolis, dia bertemu dengan orang-orang yang membawa kepada dia orang yang bisu dan tuli. Dan mereka, orang-orang ini percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang bisu tuli ini. Dekapolis itu juga orang non-Yahudi, Romo? Sudah masuk dalam... sudah masuk, ya. Oke. Karena itu, ketika mereka bertemu dengan Yesus, lalu mereka minta supaya Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan gagap. Ya. Orang gagap dan tuli itu, ya. Dan apa yang terjadi? Cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini unik. Dia panggil mereka sendirian, kemudian ketika mereka hanya berdua, dia kasih masuk jarinya ke telinga, kemudian dia juga meludahi dan memegang ya lidah dari orang gagap dan tuli tanpa nama ini. Dan sambil melakukan itu, dia menengadah ke langit dan bersyukur dengan satu kalimat ucapan kepada Bapa, Efata, terbukalah.
Dan orang ini menjadi sembuh. Menarik untuk kisah Injil ini karena apa? Kalau saya katakan tadi, kalau Salomo itu hatinya cenderung kepada dewa-dewi asing dan dia jatuh dalam dosa. Yesus, anak Daud, itu justru pergi ke negeri-negeri asing, ke Tirus dan Sidon, dan menghadirkan kerajaan Allah. Dan mau menyelamatkan juga bukan orang-orang yang status quo, orang-orang Yahudi saja. Tapi bahwa orang-orang di luar komunitas Yahudi, seperti di Tirus dan Sidon, juga memperoleh keselamatan. Jadi kebalikannya, Romo. Kalau Salomo ngikut, kalau sekarang Yesus mau justru merangkul. Betul. Dan ini memang, ini letak bedanya. Salomo adalah seorang manusia biasa. Dia bisa seperti itu. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan Yesus justru kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia justru pergi ke negeri asing, dan dia selamatkan orang-orang di sana. Itu. Jadi kita melihat ya di sini ada dua hal. Yang pertama adalah teman-teman dari orang yang gagap dan tuli, itu mereka betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melakukan yang terbaik untuk teman mereka. Karena itu mereka mendengar bahwa Yesus yang sudah viral itu sedang lewat di daerah mereka. Maka mereka juga membawa teman mereka. Kita percaya Yesus pasti akan melakukan yang terbaik untuk teman kita ini. Maka mereka membawa. Dan Tuhan Yesus pun tidak menolak. Ketika melihat itu, dia lalu memanggil mereka sendirian, orang gagap dan tuli itu sendirian, dan dia menyembuhkan di depan begitu banyak orang. Yang membuat orang-orang takjub dan tercengang. Dan mereka benar-benar memberi jempol kepada Yesus. Wah, luar biasa ini orang. Seperti itu ya. Jadi di satu pihak seperti itu. Di lain pihak, Yesus itu begitu terbuka kepada orang-orang yang datang kepadanya. Orang yang gagap bisa juga menjadi simbol orang-orang yang malu untuk mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang lain. Orang yang menutup mulut untuk tidak mau mengatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Dia juga tuli. Tuli itu ya adalah orang-orang yang menutup telinganya terhadap sabda Tuhan. Yang mereka ketemu sekarang adalah Yesus, sabda kehidupan. Kalau saja mereka bisa mendengar dia, bukan menjadi tuli, pasti ceritanya akan berbeda. Tapi yang hebat adalah Yesus karena melihat gagap dan tuli, dia sembuhkan. Supaya dia bisa berani untuk berbicara tentang Injil, apa yang dihadirkan, diwartakan oleh Yesus, dan juga bisa mendengar, seorang mendengar dengan baik, dia juga akhirnya bisa menjadi patuh dan mencintai Tuhan. Jadi itu kiranya apa yang kita tangkap dari bacaan Injil tadi. Romo boleh menjelaskan sedikit kenapa, apakah ada simbol tertentu ketika Yesus menyembuhkan tuh dengan memisahkan dulu dari orang banyak, tidak langsung di situ melakukan yang tadi memasukkan jarinya dan sebagainya. Ini orang yang disembuhkan oleh Yesus itu orang yang spesial. Dia punya dua kelemahan. Kelemahan dalam berbicara, dia gagap, dan kelemahan dalam mendengar. Dan kita bisa mengerti bahwa orang seperti ini pasti dibully oleh banyak orang. Pasti tidak diterima oleh banyak orang. Hanya teman-teman baik atau orang-orang dekat itu yang karena empati dengan dia, mereka bawa dia kepada Yesus. Maka Yesus juga sangat mengerti dengan kehidupan manusia. Dia tidak langsung di depan orang dia sembuhkan. Dia, ayo mari kita ke sini. Ajak menyendiri, lalu ada kontak dari hati ke hati dengan Yesus, lalu Yesus menyembuhkan dia dengan luar biasa. Jadi justru memanusiakan yang sakit ini disendiri. Sangat tepat. Yang tadinya tidak diterima oleh keluarganya mungkin, ya. Tapi ketika di hadapan Yesus, Yesus menerima dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi. Bahwa dia itu gagap dan tuli, nggak apa-apa. Yang penting dia adalah manusia yang punya nilai kehidupan. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Nah, maka dari itu, apa yang kita belajar dari Injil yang sangat indah ini? Ya, yang pertama adalah Yesus itu selalu berkeliling dan berbuat baik. Lukas dalam Kisah Para Rasul
itu menunjukkan itu. Yesus berkeliling dan berbuat baik. Dan dia berkeliling dan berbuat baik tidak hanya di teritori Yahudi, tapi bahkan di Tirus dan Sidon, di luar teritori. Dia juga pergi ke sana untuk berbuat baik. Maka perbuatan baik, bahkan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus itu lintas batas. Itu. Dan inilah yang harus kita pegang sebagai gereja. Pelayanan-pelayanan gereja itu harus lintas batas. Ya. Kita tidak bisa bilang, yang ini seiman saya layani, yang ini bukan, ya udahlah, biarin aja. Tidak. Karena dia manusia, maka kita harus memperhatikan itu. Lalu yang kedua, kepekaan dari saudara-saudara yang dekat dengan orang yang gagap dan tuli ini. Mereka peka. Saudara kita itu perlu bantuan. Kita perlu membantu dia. Mereka bukan tertawa di atas penderitaan teman mereka, tapi malah mau supaya teman mereka itu bisa bahagia. Dan mereka buktikan itu. Karena mereka percaya pada Yesus. Lalu, yang ketiga adalah ketika Yesus melakukan itu, orang-orang takjub, tercengang. Karena ini adalah mujizat. Masa dia itu gagap dan tuli, kok bisa langsung berbicara apa adanya dan bisa mendengar. Itu benar-benar membuat orang-orang di situ tercengang. Tapi perasaan tercengang dan takjub itu tidak hanya berhenti di situ. Bagi kita yang mendengar Injil hari ini, mestinya tidak hanya berhenti pada takjub dan tercengang, tapi membuat kita semakin mencintai Yesus, semakin serupa dengan Dia untuk berbuat baik pada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang difabel itu. Jadi meneladan justru. Iya, seperti Yesus. Jadi nggak stop tercengang, tapi juga ada lanjutan. Kemudian selesai. Tidak. Iya. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang harus kita lakukan pada orang-orang yang kecil. Dalam Injil Matius dikatakan, dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang kecil itu, kalian lakukan untuk aku. Itu. Saya punya teman saya pernah sharing, ketika kita belum cukup punya rasa cinta atau belum punya pengalaman dicintai oleh Yesus, itu sulit untuk kita membagikan kasih itu untuk orang, ya Romo. Nah, ketika tadi Romo katakan, ketika kita melihat mujizat Yesus, ketika kita ataupun kalau kita kan tidak langsung ketemu dengan Yesus, ketika kita baca dan kita meresapi betapa Yesus itu baik, dan kita ini kalau kita ingat-ingat yang tadi Romo katakan harus refleksi tiap malam, mungkin kita ingat-ingat ya, kok bisa ya hari ini bisa ketemu ini, dapat ini. Itu hiburan-hiburan Tuhan yang mungkin bisa mengingatkan kita bahwa kita ini dicintai, ya Romo ya. Dan lalu kita membagikan itu ke orang. Iya. Sebetulnya kalau kita pikir baik-baik atau sadar baik-baik apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya ya, God is love. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, lalu dia buktikan itu dalam Injil Yohanes. Omong tentang kasih ya. Kamu panggil aku guru dan Tuhan, aku sudah melayani kamu, aku mengasihi kamu, kamu juga melakukan seperti yang saya lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan mengasihi murid-muridnya, itu juga yang menjadi pengalaman gereja sepanjang zaman. Jadi bagi saya, kita seharusnya selalu sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Apakah setiap pagi ketika kita bangun, kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bernapas? Napas itu susah sekarang. Tuhan kasih kita hidup, napas kehidupannya. Karena itu tidak ada kata yang mengatakan bahwa saya tidak merasa Tuhan mengasihi saya. Tidak. Tuhan mengasihi Anda dengan cara yang istimewa untuk Anda. Karena itu ya Ibu Vina dan juga para pemirsa OAC Rohani Katolik, ini yang menjadi kelemahan kita. Kadang-kadang kita protes kepada Tuhan di saat-saat kita bergumul dengan kehidupan kita. Di saat ada masalah-masalah kehidupan yang datang pada kita, kita langsung menjudge Tuhan. Tuhan tidak ingat sama kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Kita masih seperti orang-orang Yahudi di kerajaan Yehuda yang ada di Babilonia, yang mengeluh. Padahal Tuhan kasih nabi, ya, Yesaya pergi ke sana dan ngomong dengan mereka. Tapi pada akhirnya mereka sadar akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita juga hendaknya seperti itu. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Amin, Romo.
Terima kasih Romo untuk renungannya. Boleh tolong Romo kasih benang merah dari bacaan Injil dan bacaan pertama, silakan Romo. Ya, baik Ibu Wina dan juga pemirsa Oase Rohani Katolik. Dari permenungan bacaan pertama dan bacaan Injil, ya, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang saya ingin tekankan di dalam permenungan kita hari ini ya. Yang pertama adalah Tuhan itu menjadikan segala sesuatu baik. Salomo itu diciptakan Tuhan baik adanya. Tuhan Yesus dalam perjalanan lintas batas itu, dia juga melakukan tanda-tanda. Dia mau hal yang terbaik yang dialami oleh manusia. Bahkan ketika di Dekapolis, yang gagap dan tuli, dia bisa sembuhkan. Ini membuktikan bahwa Tuhan punya kehendak untuk kebaikan. Karena dia menciptakan segala sesuatu baik adanya. Nah, mungkin yang kurang adalah kesadaran dari kita sebagai manusia yang seringkali tidak menyadari kasih dan kebaikan dari Tuhan itu. Salomo mau kurang apa? Tuhan kasih segalanya. Kebijaksanaan itu luar biasa itu. Tadi saya katakan, bahkan Ratu Sheba saja datang hanya mau tahu Salomo ini bijaksana apa? Enggak. Dan ternyata membuktikan dia bijaksana. Apa yang kurang? Tuhan begitu baik. Tapi manusia punya kelemahan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan, ketika berhadapan dengan kekuasaan atau takhta, dengan kekayaan, dengan perempuan untuk seorang laki-laki, atau dengan pria untuk seorang wanita, semua bisa gagal. Salomo mengalami kegagalan di usia senja karena terlalu banyak dewa-dewi, kecondongan dari para istrinya untuk dewa-dewi asing, dan dia akhirnya ikut. Tapi poin kita adalah Allah itu selalu yang terbaik. Lalu yang kedua, Tuhan Allah itu menyelamatkan semua orang. Yesus pergi ke Tirus dan Sidon menyelamatkan orang di sana. Dan Tuhan juga melakukan itu kepada kita, kepada Ibu Vina, dan juga kepada pemirsa sekalian. Anda dan saya, kita itu dikasihi oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Kenapa? Tuhan itu tidak menghitung-hitung dosa kita. Dosa-dosa kita justru dia buang ke tubir-tubir laut yang dalam. Dan itu dia lakukan. Ya. Dan ketika dalam pengadilan terakhir, Tuhan mengadili kita bukan berdasarkan berapa dosa yang sudah kita lakukan, tapi berdasarkan berapa perbuatan kasih yang sudah kita lakukan kepada sesama kita. Yang tadi saya katakan, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang difabel itu. Apa yang sudah kita lakukan pada mereka? Itu yang menjadi dasar yang kuat dari Tuhan. Apakah Anda mengasihi? Karena Dia adalah kasih. Ya. Karena itu, ya, Tuhan itu menyelamatkan semua orang. Lalu yang ketiga, kita semua hari ini mendengar ketakjuban dari orang-orang yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka takjub dan tercengang. Apakah kita juga hanya sebatas takjub dan tercengang? Saya kira tidak. Kalau kita mengakui diri kita, I am a Christian, saya orang Kristen, saya orang Katolik, maka mestinya saya akan berusaha tidak hanya sebatas tercengang dan takjub, tapi saya harus melangkah lebih dalam lagi, yaitu menjadi semakin mencintai Yesus dan menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita melebur bersama dengan Yesus sendiri. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita butuh. Teman-teman dari orang yang gagap dan tuli butuh Yesus dan teman mereka mereka bawa kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan. Bagaimana dengan kita? Banyak kali kita justru terbalik. Kadang-kadang ketika sakit, orang masih cari dukun. Atau kadang-kadang mendatangkan pendoa. Pendoa datang dan akhirnya orang itu bukan dibawa kepada Kristus, tapi dibawa kepada diri dari pendoa itu. Nama pendoa itu diingat-ingat, oh dia pendoa loh, dia begini loh. Lalu nama Tuhan enggak disebut. Itu satu kekurangan kita. Maka kita tidak hanya sebatas takjub, tapi kita harus semakin mencintai
Tuhan karena Dia yang menyembuhkan kita semua. Amin. Itu kiranya 4 poin yang mau saya bagikan dalam renungan hari ini. Terima kasih Romo, mengingatkan bahwa Allah selalu baik dan selalu setia kepada kita ya Romo ya. Dan lalu kita harus melakukan sesuatu yang baik juga untuk orang lain. Kita boleh tidak setia tapi Tuhan tetap setia. Amin. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan mohon berkat ya Romo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau luar biasa. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang berkeliling dan berbuat baik. Dia menerima semua orang apa adanya. Yang gagap dan tuli, Dia terima dan Dia sembuhkan. Bantulah kami semua, supaya kami juga bisa berbuat baik kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang ada di sekitar kami. Semoga kami tidak menghitung-hitung berapa perbuatan baik yang sudah kami lakukan, tapi kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu, dan kami juga membagikan kasih dan kebaikan-Mu itu kepada sesama kami yang lain. Bunda Maria yang selalu menolong, dampingilah kami selalu untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baik, sama-sama. Banyak berkat juga untuk Romo dalam tugas dan pelayanan Romo. Demikian juga pada para pemirsa Oase Rohani Katolik. Tuhan memberkati kita. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat menjalani hari dengan sukacita, karena Tuhan yang begitu setia mencintai kita. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.